Selamat datang di KPPD Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual dan terpercaya mulai dari peristiwa penting, kabar daerah hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah KPPD Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sana, kita awali KPPD Siang ini dengan informasi pertama. Pemerintah Kota Pariaman kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Wali Kota Pariaman Yota Balat menerima penghargaan UHC Award 2026 atas keberhasilan Kota Pariaman mencapai cakupan Universal Health Coverage pada kategori media. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warga. Yota Balat menegaskan tujuan utama program ini adalah memberikan jaminan kesehatan sehingga setiap warga bisa mengakses layanan medis tanpa kendala biaya. Ia juga menyampaikan komitmen tersebut akan terus diperkuat sepanjang tahun 2026 dengan peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan. Kategori media sendiri diberikan kepada daerah dengan cakupan kepesertaan minimal 98% dan tingkat keaktifan peserta minimal 85%. Berita kedua, upaya pemulihan ekonomi Sumatera Barat terus bergerak. Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia Helvi Yuni Moroza bersama Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah resmi meluncurkan klinik UMKM Minang Bangkit di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Jumat 23 Januari 2026. Fasilitas ini menjadi pusat pemulihan ekonomi terpadu bagi sekitar 15.000 pelaku UMKM yang terdampak bencana hidrometeorologi. Melalui klinik ini, pemerintah menghadirkan berbagai layanan mulai dari penguatan mental atau trauma healing, bantuan sarana produksi, hingga membuka akses pasar digital agar usaha masyarakat bisa kembali pulih dan berkembang. Sebagai langkah awal, pemerintah juga menyalurkan ratusan paket bahan baku dan alat produksi. Bantuan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali roda perekonomian daerah serta mendorong UMKM Sumatera Barat untuk bangkit dan naik kelas. Setelah selesai, maka pengusaha UMKM akan datang di masing-masing counter masing-masing yang telah kita rancang. Pembiayaan, pemasaran dan proses produksi. Selanjutnya kalau diperlukan diskusi, maka ada ruang di sebelah tempat diskusi, baik perorangan maupun bersama. Disinilah kita arahkan. Untuk itu Pak Ahmed, kita persilakan Pak Gubernur dan kita semuanya diskusi dengan para staf ada di sini. Ya. Ibu. Di hunian sementara
Mana dua? Oh yang dua ya. Ada di buku yang mau. Nanti siapa yang paketnya? Ada Bu. Ini awal. Yang penting Ibu tuh buka ya. Jadi nasabah kita ada yang sudah minjam, ada yang belum. Ini konsultasi pemasaran, bagaimana cara memasarkan produk-produk agar kita balik kembali. Produk makanannya. Iya Pak. Kue-kue, nasi kotak, Di daerah. tampil madang-madang. Pak Wamen, kita dari kami Pak Wamen. Ini bukan dari kami. Binaan Kadin ya? Ya, kita tugas kami ya. Oh, sudah ada. Pokoknya begini nih. Yang ketiga, konsultasi produksi. Ini Bu Uli dari Pusat Layanan Usaha Terpadu Produksi Sumatera Barat. Iya Pak. Ya. Seandainya ada bentuk grup, kita akan diskusikan di sini. Ini Kepala Sekretariat. Ini yang Iya, minta itu ada paket. administrasi dalam bentuk UMKM akan berdiskusi dengan tadi ya, bagaimana teknis baik pembiayaan, pemasaran dan sebagainya. Kemudian yang terbatas selalu ada diskusi di sini. Ini ruang diskusi sambil memperlihatkan ini contoh saja. Ada salah satu ya. Ini model yang akan kita lakukan. Bayinan Mbak Edra sudah. Sekarang bayinan Mbak Edra sebagai foto beserta kebutuhan yang mereka laksanakan. Ini informasi yang akan terus dalam diskusi. Silakan Pak. Balikkan lagi ya. Kita paling lambat minggu pertama Februari pendataan ini Sumatera Barat sudah selesai. Pak. Dari Maret dikasih wakil ya. Februari bisa. Ya. Ya, R3P sudah. R3P kan Bicara banyak baca. Nah jadi ini Pak Gop dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa data Sumatera Barat itu itu bahwa secara pasar oke Pak. Yang harus kita dorong sekarang warung dan restoran. Nah itu sebenarnya. Nah klaster itulah tolong secepatnya dorong untuk konsultasi sehingga teman-teman dari Himbara dan GPD juga secepat mungkin bisa menunjukkan karena paket dari Kemenko itu sudah keluar ya hari Senin kalau nggak salah. Jadi teman-teman dari Himbara dan GPD juga lagi nyusun juga juknis, tapi karena kebiasaan Sumatera Barat ini kan cepat ya, nah dorong aja mereka secepat untuk konsultasi. Kemarin saya ke Gubernur sementara memang kasihan Pak. Jadi kita tidak bicara tempat usahanya sekarang, kita bahkan bicara untuk lanjutan hidup aja. Itu udah susah. Kalau rumahnya hanyut kemudian Pak. Jadi ada jualan di Bunan, ada jualan di Balas Baru. Ya, tapi kalau rumahnya udah nggak ada ya gimana ya? Jadi itu yang kita dorong. Terus satu lagi ada janji kita tadi masalah platform online. Saya lapor kepala dinas lebih aktifkan dulu itu. Sehingga ada suatu studi khusus yang terang ya 90% UMKM di bawah itu tidak ngerti Pak cara penyajian online itu kayak apa. Kolaborasi bersama antara Pemda Sumatera Barat, Kementerian UMKM, BUMN, Himbara, kemudian swasta nasional dibantu tentu saja oleh Forkopimda, BI, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Pusat Investasi Pemerintah, kemudian asosiasi-asosiasi yang ada, Kadin juga dalam hal ini berhasil kita berkolaborasi mendirikan UMKM Bangkit. Ini UMKM Bangkit yang diprakarsai oleh Kementerian UMKM. Kami memang diperintahkan oleh Pak Prabowo dengan target adalah UMKM itu pulih dan kembali melanjutkan
visi misi yang selama ini kita kerjasamakan dengan Sumatera Barat, yang itu di tengah kita bekerja serius dengan klub yang ada, kemudian ada rumah kemasan, kemudian ada beberapa paket program pendampingan, pelatihan, EHAF, festival UMKM, tiba-tiba ada bencana. Tapi saya terus terang Pak Menteri juga berterima kasih kepada Pak Gubernur dan jajaran Forkopimdanya serta unsur masyarakat ini Mama, Undo Kanjuang dan teman-teman asosiasi profesi, asosiasi ekonomi pengusaha di Sumatera Barat ini sangat kompak sehingga menghasilkan Sumatera Barat yang menangani bencana terbaik di kondisi yang bencana terakhir ini. Nah, ini adalah suatu kebanggaan dan semua dengan menugaskan kami. Tentu saja seperti saya katakan tadi bahwa bencana jangan dilihat hanya sewaktu kejadian saja, tapi pasca bencana itulah bagian yang juga tidak kalah penting karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itulah Pak Presiden memerintahkan kami untuk sungguh-sungguh mengajak semua pihak berkolaborasi. Ya Alhamdulillah Sumatera Barat kompak. Hari ini kita berhasil untuk membuka UMKM dan seperti niat kita tidak menjadikan ajang ini seremoni. Saya juga sudah turun ke daerah terdampak. Di sana kita sangat sedih. Bahkan yang saya takutkan dari dahulu itu kejadian sekarang yaitu di mana di tengah-tengah usaha pemerintah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat yang dari masyarakat rentan miskin kemudian jadi sejahtera, itu ternyata sekarang ada masyarakat sebagian saudara sanak kita yang sengsara dalam artian kata jangankan usaha, rumahnya pun sudah hancur. Nah inilah pemerintah hadir bersama-sama. Tentu saja kami para wakil presiden berusaha menerjemahkan arah kebijakan presiden terhadap penanggulangan bencana. Itulah salah satunya adalah klinik UMKM Bangkit ini. Kami berharap usaha UMKM Sumatera Barat tetap semangat. Bapak Ibu tidak sendirian, pemerintah pusat bersama Pemda, dan jajaran serta wakil rakyat itu akan bersama-sama untuk kita mengatasi problema sehingga kami harapkan usaha itu mulai jalan lagi, mulai tumbuh dan berkembang lagi sesuai yang kita cita-citakan sebelum bencana. Yang kami yakini peran ini Mama Undo Kanjuang, terima kasih telah memberikan paling tidak pendidikan mental sewaktu ada bencana, sehingga masih saya lihat di Untara itu Pak Gub masih ada senyum yang terukir di bibirnya walaupun di antara derut garis derut geningnya. Yang kami yakini itu adalah memikirkan masa depan. Untuk itu kami mengajak lembaga pembiayaan baik itu Himbara, BPD atau institusi pembiayaan di luar perbankan, yuk kita rame-rame bekerja sepenuh hati untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita UMKM tumbuh, berkembang dan naik kelas. Saya rasa itu, dan salam dari menteri saya, kebetulan pertama kakaknya Jakarta, jadi saya ditugaskan di sini beserta jajaran Kementerian UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaran dari klinik ini seperti apa di Sumatera Barat dan berapa lama kemudian tertutup jelas 3 tahun seperti apa? Kalau kami berharap sesuai penugasan kami ini 1 tahun tuntas, tapi seperti kata Buya tadi, kalau rumah itu rumah tetap, kemudian peralatan masih ada, ini habis semua. Yang saya yakini ini kalau dari secara teorinya nggak putus 1 tahun. Pemerintah aja dalam porsi skema PPN sampai 2027. Nah, jadi tapi yang saya yakini Sumatera Barat itu ada azas badun sananya itu loh, yang akan membuat ini bisa kita percepat. Dan di bawah pimpinan Buya
yang terus memberikan nasihat spiritual. Saya yakin kita semua akan bisa mengatasi ini dan sesuai dengan target kami, insya Allah bisa 1 tahun. Ya. Amin. Tapi dampaknya ini. Oke, cukup. Terima kasih ya. Selesai. Ya. Berita selanjutnya, pihak Kecamatan Pauh bersama Kelurahan Lambung Bukit melakukan penertiban terhadap aksi penutupan ruas irigasi yang dilakukan sejumlah oknum masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penutupan aliran irigasi tersebut dilakukan untuk mengaliri sawah serta kolam milik warga. Namun tindakan ini menimbulkan perhatian karena berpotensi mengganggu distribusi air ke wilayah lain. Persoalan air sendiri menjadi isu krusial pasca banjir bandang yang melanda Kota Padang beberapa waktu lalu, sehingga pengelolaan dan pembagian aliran air perlu dilakukan secara tertib dan adil. Lah kan di video mah panitia. Ya, ayo leren lu. Banyak lah ya di sana. Kan, salah baju itu loh. Berita selanjutnya, kecelakaan maut merenggut nyawa seorang siswi MTSN 1 Pesisir Selatan terjadi di depan TK Pertiwi Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada Rabu pagi 28 Januari 2026. Kasat Lantas Polres Pesisir Selatan AKP Ade Saputra membenarkan peristiwa tersebut. Korban diketahui bernama Zakia, 12 tahun, warga Api-Api Bayang. Ia meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil truk saat berangkat ke sekolah bersama kakak kandungnya, Azam, 13 tahun. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam bernomor polisi BA2419GV. Sepeda motor yang dikendarai Azam melaju dari arah Padang menuju Painan dan berada tepat di belakang sebuah mobil L300 saat insiden terjadi.
Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Abang kok coba? Itu macam. Enggak, lewat kaminya. Ini lagi malam kok. Masuk enggak deh sayang. Datang berat. Sama itu. Iyo. Iya. Berita terakhir, kasus pembunuhan menggemparkan terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Seorang pria berinisial BP, 30 tahun, tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri, YRL 55 tahun. Diduga karena sakit hati permintaan uang sebesar 39 juta rupiah tidak terpenuhi. Kabid Humas Polda NTB Kombes Muhammad Khalid menjelaskan bahwa uang tersebut rencananya akan digunakan pelaku untuk membayar hutang. Penolakan sang ibu memicu emosi pelaku hingga berujung pada tindakan tragis. Setelah korban meninggal, pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan membakar jasad korban dan membuangnya di pinggir jalan wilayah Batu Leong, Kabupaten Lombok Barat. Tim Puma Polda NTB bergerak cepat, kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Pelaku berhasil ditangkap di kediamannya di kawasan Monjok Timur, Kota Mataram. Saat ini BP telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 458 ayat 2 KUHP junto pasal 459 KUHP. Polisi menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku. Demikian rangkuman Kabar Pade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pade berikutnya.